Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Megalis Smart Class ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai KPK dan EPB. Nah, KPK dan EPB ini sangat diperlukan ketika membahas mengenai pecahan ya, ataupun materi-materi yang lainnya. Makanya perlu kalian mempelajari tentang KPK dan EPB ini ya. Nah, KPK ini adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya, tentukan KPK dari 6 dan 8. Nah, tadi sesuai dengan singkatannya bahwa KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, artinya kita akan mencari kelipatan dari dua bilangan itu yang paling kecilnya ya, yang samanya tapi yang paling kecil. Nah, kita buat dulu kelipatan 6-nya. Kelipatan 6-nya adalah ini: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dan seterusnya ya. Nah, untuk kelipatan 8-nya 8, 16, 24, 32, 40, 48 dan seterusnya. Nah, dari dua kelipatan ini, nah coba kalian cari kelipatan mana yang sama ya, tapi yang paling kecil. Nah, di sini kalau kita lihat kan ada dua kelipatan yang sama, yaitu 24 dan 48. Nah, yang diambil yang mana? Nah, sesuai dengan namanya kan KPK itu yang terkecil, berarti cari atau dipilih yang paling kecil, yaitu 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24 ya. Nah, seperti itu caranya ya. Ini kalau cara biasa ya, ini cara biasa. Nanti ada cara yang lainnya ya. Nah, kemudian EPB. EPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Contoh, tentukan EPB dari 12 dan 16. Nah, kita tulis dulu faktor dari 12. Nah, kalau misalkan yang belum tahu faktor itu apa ya, faktor itu adalah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan ya, itu bilangan 12 itu ya. Bilangannya berapa aja ya, ini bilangannya 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Nah, jadi bilangan-bilangan ini jika dikalikan dengan pasangan yang tepat maka menghasilkan bilangan 12. Contohnya ini 1 kali 12 kan 12 ya, 2 kali 6 12, 3 kali 4 12. Maka bilangan-bilangan ini adalah yang disebut dengan faktor dari 12. Nah, selanjutnya kita tulis lagi faktor dari 18. Nah, faktornya adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18 ya. Nah, sesuai dengan namanya ya, mencari faktor yang sama tapi yang paling besar. Nah, di sini kan ada banyak yang sama nih. Ini 1, ada 2, ada 3. Nah, dipilih yang mana? Dipilihnya adalah yang paling besar ya. Di antara 1, 2, 3 dan 6 ini mana yang paling besar ya? Berarti 6. Nah, maka EPB dari 12 dan 18 adalah 6 ya. Nah, itu cara menentukan KPK dan EPB dengan cara biasa seperti ini ya. Nah, mungkin kalau misalkan bilangannya kecil, cara ini mungkin bisa kita gunakan ya. Tapi kalau misalkan bilangannya lebih besar, mungkin kita agak repot juga ya kalau misalkan seperti ini ya caranya. Nah, sebetulnya ada cara lain untuk menentukan KPK dan EPB ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan faktorisasi prima ya.
atau menggunakan font faktor ya. Contoh, tentukan KPK dari 36 dan 24. Nah, kalau kita gunakan cara yang tadi kan mungkin bilangannya akan besar ya. Kelipatan dari 36 kan mungkin akan besar bilangannya. Begitu juga dengan 24. Nah, kita coba dengan menggunakan cara faktorisasi prima ya. Caranya seperti ini. Nah, 36 ini kita bagi dengan bilangan prima ya. Masih ingat nggak bilangan prima mulainya dari angka berapa? Itu dari angka 2 ya, 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya ya. Jadi kita bagi bilangan ini dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Nah, atau misalkan kalau misalkan bilangannya genap, sudah pasti dibagi 2 ya. Nah, ini 36 kan genap, kita bagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 kan genap, kita bagi 2 lagi hasilnya 9. Nah, sekarang 9 ganjil ya, kita bagi dengan, kalau ganjil kita coba bagi dengan 3 dulu ya, bisa nggak? Oh, bisa ya. 9 bagi 3, 3. Nah, jika misalkan hasil akhirnya ini sudah bilangan prima, berarti sudah selesai, tidak perlu dibagi lagi. Nah, maka kita tuliskan faktor primanya adalah, kita lihat 2 nya ada berapa nih, ada 2. Nah, kita tuliskan 2 pangkat 2. Nah, kemudian 3 nya ada berapa, ada 2 juga, kita tuliskan kali ya 3 pangkat 2. Nah, ini adalah faktor primanya ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan bilangan 24. Kita bagi 2 lagi ya, hasilnya 12. Bagi 2 lagi hasilnya 6. Bagi 2 lagi hasilnya 3. Nah, karena udah bilang prima, maka sudah selesai pembagiannya. Nah, kita tuliskan faktor primanya, berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya ya, untuk EPB dulu ya. EPB caranya adalah dari masing-masing faktor prima ini ya, cari ada yang sama tidak. Jika ada yang sama, maka pilih dengan pangkat yang paling kecil. Berarti kan pangkat yang paling kecilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, kemudian ada lagi enggak pasangan yang samanya lagi? Ada 3 ya. Nah, kita ambil yang pangkatnya terkecil, yaitu pangkat 1 ya. Nah, kalau pangkat 1 kan tidak usah ditulis pangkatnya. Nah, maka EPB nya adalah 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 adalah 4 kali 3 berapa? 12. Nah, misalkan tidak ada bilangan atau faktor yang sama ya, berarti tidak ada EPB nya ya, kalau tidak ada yang sama ya. Nah, selanjutnya mencari KPK ya. KPK kalian tinggal mengalihkan saja ya semua faktor, walaupun tidak ada yang sama, tinggal kalian kalikan aja ya semua faktornya. Tapi kalau misalkan ada yang sama, pilihnya yang paling besar ya pangkatnya. Jadi kebalikannya dari EPB tadi ya. Berarti KPK nya adalah, nah ini kan yang 2 pangkat ini kita ambil yang pangkat terbesarnya, yaitu pangkat 3. Nah, yang 3 pangkatnya juga sama, kita ambil yang paling besar, yaitu pangkat 2. Maka KPK nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 berapa? 8. 3 pangkat 2 9, kalikan 8 kali 9 yaitu 72. Nah, itulah cara menentukan KPK dan EPB dengan faktorisasi prima. Nah, agar kalian lebih paham,
kalian coba di sini ada soal menentukan KPK dan FPP dari yang nomor 1 8 dan 12, nomor 2 21 dan 28. Mungkin kalau yang nomor 1 bisa kalian gunakan cara yang pertama ya, dengan cara yang biasa karena bilangannya kecil. Tapi untuk nomor 2 ini coba kalian gunakan cara yang kedua ya, tadi yang menggunakan faktorisasi prima ya. Selamat mengerjakan. Mungkin sampai di sini video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe ya jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like dan bunyikan tanda loncengnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.